Yo, what's up lor? Seperti biasa ya, kita akan ngebahas lagi isu dan para pelaku kriminal dunia maya. Nah, video kita kali ini spesial ya, permintaan dari ketua kita semua nih, Abangku Tegar aja. Yang dari kemarin minta ngebahas cyber bunker. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa lur, bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Datar Uruk. So langsung aja like and subscribe dulu lur. Now a company called Spam House, which publishes a list of Foss is where an that spam internet comes security and from. The worst technology. offenders Barry have Foss been told us targeted exactly for technology attacks. analyst, and he told us exactly Worst offenders how have been this targeted attack for happened. cyber attack. Nah, sebenarnya cyber bunker ini udah ada film dokumenternya loh. Jadi kalau pengen lebih detail tentang informasinya bisa langsung tonton filmnya ya. Nah, yang ini nih. Nah, cyber bunker sendiri ini mungkin bisa dibilang tempat atau server hosting nih yang menawarkan perlindungan anti peluru untuk sejumlah besar situs yang disebut situs web gelap. Nah, sederhananya ini sudah seperti rumahnya para pelaku dark web kayak gitu loh. Jadi gini ya, kebanyakan dari kita mungkin nih hanya menggunakan internet untuk mencari konten dari web yang bisa diakses melalui mesin pencari seperti Google, Chrome atau situs berita seperti CNN.com. Tapi ternyata loh, di balik internet yang sering kita gunakan ini, terdapat sejumlah besar konten yang tidak dapat dicari dan dilindungi oleh kata sandi. Nah, misalnya konten berisi laporan pemerintah, materi ilmiah, dan catatan medis kayak gitulah. Nah, bagian internet ini dikenal sebagai deep web. Nah, kemudian ada juga nih level selanjutnya ya, yang sering disebut web gelap atau dark web. Nah, konten di web gelap ini hanya bisa diakses melalui perangkat lunak khusus nih, bernama Tor. Ini itu merupakan perangkat lunak yang memungkinkan si penggunanya untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa harus mengungkapkan identitas atau alamat IP mereka. Nah, web gelap atau dark web ini lur sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal. Oleh karena itu nih, cyberbunker yang merupakan rumah dark web ini menjadi target operasi unit kepolisian dan unit kejahatan dunia maya. Pada titik ini kita udah tahu ya sedikit gambaran besar nih tentang bagaimana bisnis cyberbunker ini berjalan. Namun sebenarnya siapa sih otak dari bisnis ini dan bagaimana dia menjalankan aktivitas kriminalnya? Oke lur, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini dimulai pada tahun 2012 lalu lur, ketika sebuah yayasan milik seorang pria Belanda berusia 53 tahun, bernama Herman Johansen. Saat itu, Sen ini bermaksud ingin membeli sebuah bunker yang terletak di kota Traben-Trabant, Jerman. Nah, bunker ini dibangun pada pertengahan tahun 70-an oleh militer Jerman Barat dan dirancang khusus nih untuk menahan serangan nuklir. Lalu antara tahun 1978 dan 2012, bunker itu menjadi markas besar nih untuk divisi meteorologi tentara Jerman, yang mana saat itu ada sekitar 350 karyawan bekerja di sana lur. Nah, kebanyakan dari mereka ini berfokus pada prediksi dan pemetaan pola cuaca nih, dimanapun militer Jerman ditempatkan. Menariknya lur, karyawan baru yang bekerja di sana ini sering tersesat nih. Bahkan di setiap lantai dan dinding dicat dengan warna berbeda. Nah, hal ini untuk membantu pekerja di sana agar bisa membedakan ruangan yang hampir mirip-mirip nih antara sisi satu dengan yang lainnya. Lalu di tahun 2012, tentara Jerman ini memindahkan divisi meteorologinya ke lokasi lain nih, dan bunker tersebut ya dibiarkan kosong. Lalu Badan Real Estate Jerman yang dikenal sebagai BIMA mendaftarkan bunker tersebutlah seharga 350.000 euro untuk dijual ya. Nah, batas properti tersebut ditandai oleh benteng dan pagar serta berisi beberapa bangunan besar lor, termasuk rumah jaga, gedung perkantoran, antena tinggi, helipad, dan barak yang dibangun oleh Nazi pada tahun 1933. Nah, pemerintah Jerman ini ya berharap bahwa sebuah bisnis teknologi atau mungkin sebuah hotel menginginkan tempat tersebut. Tetapi saat itu hanya sedikit nih calon pembeli ya, sebelum akhirnya Sen mengajukan penawaran. Nah, ketika itu si Sen ini pergi ke Traben-Trabant untuk menjelaskan rencananya dalam sidang tertutup Dewan Kota. Sen memberitahu Dewan bahwa dia bermaksud mendirikan bisnis hosting web di kompleks bunker tersebut. Dia juga berjanji nih akan menciptakan hingga 100 lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat.
Tapi ya saat itu Sen ini tidak menjelaskan nih secara rinci tentang bagaimana bisnisnya ini. Beberapa dewan sebenarnya khawatir ya tentang kredibilitas si Sen ini. Meskipun ia mengatakan dirinya ini telah berkecimpung dalam bisnis hosting web selama bertahun-tahun, tetapi ya dia tidak menyebutkan nama klien yang populer lur. Namun saat itu tidak ada pembeli lain yang menawar bunker tersebut sehingga pada bulan Juni 2013 properti tersebut resmi nih dijual ke yayasan milik Sen. Nah, dari sinilah mungkin awal cyberbunker akan menjadi tempat kriminal terbesar di dunia maya ya. Dan Herman Johansen mungkin bisa dibilang adalah otak dari semua kejahatan ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya loh, yang mana kita ini akan lebih mengenal tentang siapa Sen ini dan bagaimana dia menjalankan kerajaan internetnya. Sen ini lahir pada tahun 1959 dan tumbuh di Arnhem, sebuah kota kecil di Belanda Timur ya, yang pernah menjadi lokasi pertempuran sengit selama Perang Dunia Kedua. Saat remaja, dia ini mulai tertarik nih dengan bangunan bersejarah dan beberapa kali mengunjungi bunker Nazi di pinggir kota ya. Nah, setelah lulus kuliah pada awal tahun 80-an, Sen ini memulai beberapa bisnis komputer pribadi di Belanda ya. Nah, salah satunya diberi nama Visi Internasional. Kemudian pada tahun 1995-an, saat Sen berusia 35 tahun, dia juga sempat membeli bekas bunker NATO di kota Zeeuws, Belanda, dekat pantai Laut Utara. Nah, bunker tersebut adalah tempat yang sebelumnya digunakan untuk keperluan militer pada tahun 1994. Nah, di sana Sen tinggal dengan beberapa teman. Salah satunya adalah Paul Sipers. Nah, dia ini seorang teknisi komputer dan bekerja di bidang dukungan TI untuk sebuah yayasan bulu tangkis di Belanda. Dia dikenal dengan julukan darinya sebagai Cytrak. Nah, di bunker itu Sen memulai bisnis barunya ya, yang disebut Cyber Bunker, yang mana perusahaannya ini menawarkan hosting anti peluru nih ke situs web. Sebagaimana semua situs web ini kan harus dihosting lur secara fisik di suatu tempat agar bisa diakses ya, baik dari komputer pribadi atau server. Nah, jadi Sen di sini membuat tempat atau server tersebut. Nah, saat itu memang hosting menjadi industri bernilai miliaran dolar nih, yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Amazon Web Service dan GoDaddy. Nah, Cyberbunker hadir dengan menawarkan lingkungan hosting yang sangat aman untuk situs-situs yang berisi materi sensitif atau terlarang. Meskipun harganya relatif mahal, tapi ya Cyberbunker ini berhasil menarik minat banyak pelanggan nih untuk menggunakan layanan mereka. Yang mana pada akhir tahun 90-an, sebagian besar pelanggan Cyberbunker ini menjalankan situs-situs pornografi lur. Sen ini memang orang yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya ya dalam segala aspek. Tetapi dia juga ya memiliki batasan yang tidak akan dilanggarnya nih. Menurut situs web Cyberbunker sendiri, server-servernya akan menghosting semua konten kecuali anak dan apapun yang berkaitan dengan terorisme. Nah, pada titik ini lur, bisnis Cyberbunker telah berkembang dan Sen juga merekrut seorang programmer muda nih bernama Sven Campius, atau lebih dikenal dengan nama darinya sebagai CB3 Rogue. Nah, bisa dibilang Campius ini adalah kaki tangannya Sen nih. Dia dipercaya mengurus semua operasi Cyberbunker. Pertanyaannya, sebenarnya siapa sih Sven Campius ini ya? Dan sehebat apa kemampuan hackingnya? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya lur. Campius sendiri bergabung dengan Cyberbunker pada tahun 1999. Nah, saat itu dia juga bekerja di perusahaan internet nih di Belanda bernama XS for All sebagai pekerja harian. Nah, rekan kerjanya di perusahaan tersebut mengenal Campius ini sebagai orang yang kasar, kekanak-kanakan, dan rentan terhadap teori konspirasi. Namun bakatnya dalam pemrograman memang tidak bisa dibantah nih. Campius juga sering bertindak ya sebagai juru bicara Cyberbunker.
Dan dia selalu menciptakan ide-ide anti-otoriter dan libertarian, yang mana dia berprinsip bahwa kebebasan berbicara adalah yang tertinggi ya. Setiap orang memiliki hak untuk online. Internet bisa menghapus kekuatan negara. Hak cipta adalah omong kosong abad ke-20-an. Di waktu yang hampir bersamaan, Sen juga menyewakan sebagian bunker tersebut nih kepada kelompok lain. Jadi bunker itu kan luas lur dan banyak ruangan. Nah di sini Sen ini memakai sebagai ruangan untuk bisnisnya dan menyewakan ruangan yang tidak terpakai. Tapi sepertinya ini keputusan yang salah nih. Jadi ini berawal pada tanggal 27 Juli 2002. Ketika itu terjadi ledakan di bunker tersebut. Dalam kebakaran yang terjadi itu, Sen ini sempat menderita luka bakar di tangan dan wajahnya ya. Nah, sebelum akhirnya polisi datang dan mereka ini menemukan sisa-sisa laboratorium untuk membuat ekstasi di reruntuhan bunker tersebut, lur. Hasil, izin usaha Sen ini ya dicabut. Namun saat itu ia tidak didakwa ya atas kejahatan apapun. Sen saat itu menyatakan bahwa dia tidak tahu apapun tentang pabrik narkoboy tersebut, lur. Yang dia tahu ya kelompok penyewa tersebut telah meyakinkannya bahwa itu adalah perusahaan pengecatan. Nah, sementara untuk server Cyberbunker sendiri, ini dipindahkan ke fasilitas lain di Amsterdam. Menurut Sen, Cyberbunker ini ya lebih dari sekedar bisnis. Nah, mungkin itu alasan kenapa kurang lebih dari seminggu setelah kebakaran, dia dan Campius menerbitkan deklarasi kemerdekaan untuk negara baru yang mereka sebut Republik Cyberbunker. Nah, pernyataan itu mengutip resolusi Dewan Keamanan PBB ya di hari tahun 1960-an. Yang mengatakan bahwa semua orang berhak menentukan nasib sendiri, di mana dengan itu Republik Cyberbunker yang berpenduduk 6 orang memisahkan diri nih dari Belanda. Cyberbunker mendeklarasikan 500 hektar lahan yang berisi bunker yang hancur sebagai wilayah kedaulatannya. Mata uang resmi negara tersebut adalah emas, dolar, dan euro, dan setiap produk akan membayar pajak tetap nih sebesar 15.000 dolar setahunnya. Tapi tidak seperti Republik ya, negara ini memiliki keluarga kerajaan, yang mana presidennya adalah Yang Mulia Raja Sen von Cyberbunker, dan Menteri Luar Negerinya dan Telekomunikasinya adalah Yang Mulia Pangeran Sven Ole von Cyberbunker Campius. Ya sebenarnya lur, Sen ini ya tidak serius ya tentang status kerajaan yang dideklarasikannya sendiri. Namun berbeda nih dengan Campius, dia serius tentang hal itu dan tetap menganggap negaranya adalah Republik Cyberbunker. Bahkan sejak 2002, dia lebih dari sekali ya mengklaim menikmati kekebalan pribadi nih dan fungsional ketika harus berhadapan dengan hukum atas tuduhan mulai dari pelanggaran mengemudi hingga kejahatan dunia maya. Nah, sementara Sen ini ya memiliki pandangan yang lebih pragmatis nih daripada Campius, yang mana dia ini hanya menginginkan kebebasan untuk mengejar proyeknya sendiri tanpa gangguan. Jadi jauh sebelum bisnis Cyberbunker yang berlokasi di Traben-Traba, Jerman dimulai, Sen ini ya sudah pernah ya menjalankan bisnis serupa. Namun saat itu mungkin Sen ini beruntung karena ya aktivitas ilegalnya tidak dipermasalahkan nih oleh otoritas Belanda. Nah lalu bagaimana dengan Cyberbunker di Jerman dan sehebat apa sih Sen ini ya sampai dia dijuluki Raja Internet? Kita akan bahas di bagian selanjutnya. Selama menjalankan Cyberbunker di Belanda, Sen ini juga mengambil bagian dalam beberapa aktivisme ya. Dia membantu untuk menghasut apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan Public Root. Nah, dia dan kelompok investor dan pemrograman internasional mencoba nih untuk membuat daftar domain tingkat atas mereka sendiri, mengikuti akhiran seperti .org, .com, dan .edu. Nah, mereka ini datang dengan berbagai domain baru lur. Di antaranya adalah .skipcall dan .sec ya dengan tujuan untuk dijual. Saat itu domain tingkat atas ya dikendalikan oleh organisasi nirlaba Amerika Serikat yang disebut ICANN. Sen dan kelompoknya ini hadir dengan bisnis tandingan maksudnya ya. Namun gerakan Public Root akhirnya bubar karena pertikaian internal mengenai kontrol, pendanaan, dan transparansi. Martin Barger ya, salah satu mantan mitra Sen dalam proyek tersebut, mengatakan bahwa Public Road ini bersifat ideologis, tetapi dia juga ya tidak bisa bohong, ya kalau mereka juga ingin menghasilkan uang, tapi mungkin tujuan itu tidak pernah tercapai. Menurutnya si Sen ini adalah orang yang memiliki ide-ide cemerlang nih, tetapi dia bukan seorang pengusaha.
Bahkan beberapa orang juga berpendapat kalau Sen ini adalah seorang anarkis kuno dengan bakat khusus. Dia ini memahami internet pada akarnya ya, sampai pada intinya. Begitupun dengan Sipers nih, teman lamanya mengatakan bahwa Sen ini adalah seorang yang jenius yang mungkin telah bekerja untuk Apple jika dia memilih jalan yang berbeda ya. Jadi si Sen ini memang bukan orang sembarangan ya lur di dunia komputer dan teknologi. Hal ini pernah diungkapkan juga ya oleh seorang programmer Belanda bernama Frank van der Loos yang pernah bekerja sama dengannya nih. Kelemahan terbesar Sen mungkin cuma satu, bahwa dia ini seorang yang pelit. Tetapi Van der Loos juga mengakui ya, kalau kecerdasan Sen ini ya hampir-hampir miriplah dengan Steve Jobs ya. Meskipun Sen ini hanya dapat membuat kode dalam bahasa dasar basic, tetapi dia memiliki insting tajam nih tentang jenis perubahan yang akan dibawa oleh dunia khususnya teknologi. Bahkan sebelum PayPal menjadi populer, Sen telah lebih dulu nih mencoba untuk membuat layanan transfer perbankan terenkripsi darinya sendiri, bernama Bank66. Namun ya, itu gagal ya, karena keserakahan Sen dan kurangnya ketajaman bisnis. Meskipun demikian, Van der Loos menyebut Sen ini ya sebagai seorang visioner lor. Tapi ya, bisnis cyberbanker yang ia dirikan ini malah membuat namanya menjadi target operasi penegak hukum Jerman. Dimulai dari Jörg Enger, seorang jaksa yang menghususkan diri nih dalam penuntutan kejahatan dunia maya. Segera setelah dia menerima laporan dari anggota Dewan Traben-Traba tentang kekhawatirannya soal bunker yang dibeli oleh Sen, Enger langsung melakukan penyelidikan terhadap Sen dan perusahaannya ya. Awalnya dia ini menyimpulkan bahwa beberapa klien cyberbunker jelas-jelas ilegal. Namun cyberbunker sendiri tampaknya berada di area netral nih antara aktivisme, bisnis, dan kriminalitas. Pada tahun 2000-an, Enger ini menemukan fakta ya bahwa penyedia layanan internet cyberbunker dan Campius berhubungan yang dikenal sebagai CB3Rob. Nah, ini pernah menjadi tuan rumah operasi email spam nih dari situs phishing. Pada saat yang sama, cyberbunker juga menjadi tuan rumah Wikileaks nih, operasi pemberontak yang ditunjukkan untuk mengungkap dokumen rahasia. Lalu The Free Path By, sebuah situs untuk berbagi film dan konten berhak cipta lainnya, adalah klien cyberbunker nih hingga tahun 2010-an. Sementara itu, setelah fasilitas bawah tanah di Belanda hancur karena kebakaran, pada tahun 2002 tepatnya ya, Sen saat itu menyimpulkan nih bahwa negara yang paling mungkin menjadi tempat penggantinya adalah Jerman. Ini karena yang memiliki banyak tempat persembunyian militer dari era Perang Dingin, ya cuma negara tersebut Lur. Dan dari sinilah Enger terus mengawasi aktivitas Sen. Meskipun tidak melakukan penyelidikan penuh ya terhadap cyberbunker, ini karena penyelidikan tersebut menimbulkan banyak kesulitan hukum Lur. Menurut Undang-Undang Jerman, sah hukumnya ya untuk menghosting situs web yang berisi materi terlarang. Selama hoster atau pemilik perusahaan tidak mengetahui konten tersebut dan tidak secara aktif membantu pemilik situs dalam perilaku ilegal. Nah, privasi daring ini merupakan prinsip penting nih dalam hukum Jerman dan menetapkan bahwa hoster mengetahui atau membantu dalam penerbitan konten terlarang. Biasanya ini memerlukan penyadapan komunikasi. Nah, hal itu tidak mungkin diizinkan oleh hakim ya tanpa bukti nyata yang menunjukkan tindakan kriminalitas. Apalagi sebelum Sen pindah ke Traben-Traba, tidak ada nih pelaku hoster web di Jerman yang pernah berhasil dituntut. Di sini Enger tahu ya bahwa jika ia ingin merobohkan cyberbunker, dia perlu bukti pasti nih atas kesalahan yang dilakukan Sen. Oleh karena itu, petugas polisi setempat mulai memantau bunker tersebut Lur. Ya meskipun mereka tidak dapat menemukan banyak hal karena Sen ya bertindak sangat hati-hati dan tertutup nih. Namun pada akhir tahun 2015, otoritas Jerman akhirnya memberi mereka izin nih untuk menyadap lalu lintas web cyberbunker. Nah, para petugas menyadap kabel yang masuk ke fasilitas bunker tersebut. Di sini, otoritas mulai mendapatkan petunjuk nih dari aktivitas ilegal Sen. Nah, mereka dapat melihat tautan nih ke halaman web ilegal yang menjual narkoboy, memfasilitasi penipuan kartu kredit dan melakukan penipuan lainnya. Meskipun polisi tidak dapat memecah kode data terenkripsi apapun, ukuran arus tersebut menunjukkan bahwa cyberbunker ini yang menawarkan perlindungan anti peluru nih untuk sejumlah besar situs yang disebut situs web gelap. Dengan kata lain, Sen ini ya menjadi tuan rumah besar pasar gelap Lur. Selain itu, Sen juga bergabung dengan kelompok yang terus berubah nih, yang terdiri dari 2 lusin orang, termasuk programmer dan teknisi dari berbagai negara di Eropa.
Ini jelas ya menambah kecurigaan nih kalau Sen ini yang menggunakan bunker tersebut untuk aktivitas kriminalnya. Ketika Sen memutuskan membeli properti Traben-Traba, ia mengajak kedua putranya ya untuk bekerja di bunker tersebut, lor. Di sana ia menjalani hidup tertutup dan menimbulkan kecurigaan banyak orang ya di kota itu. Bahkan beredar rumor nih bahwa Sen ini menanam ganjoy di bunker tersebut, lor. Namun itu tidaklah benar ya. Beberapa kali Sen juga pernah mengajak wali kota setempat nih berkunjung ke bunkernya untuk meyakinkan kalau dia ini tidak menjalankan aktivitas ilegal. Meskipun begitu, dia ini selalu bertanya-tanya nih, apa yang ada di server tersebut loh. Nah, pada 2014, sebenarnya otoritas Belanda yang menyelidiki pasar gelap Cabanisrod telah menyita server cyberbunker nih, yang ditempatkan di Amsterdam ya, di sebuah fasilitas perusahaan Leaseweb. Nah, seorang jaksa Belanda saat itu menjelaskan nih, bahwa server tersebut telah disita karena Sen ini dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba. Tapi di sini Sen meyakinkan rekan-rekannya di cyberbunker ya, bahwa dia hanya menyewa server yang disita tersebut dan tidak tahu nih untuk apa server itu digunakan. Dia mengklaim hal itu adalah sesuatu yang sah ya, baik menurut hukum Belanda maupun Jerman. Begitupun dengan server di Traben-Traba nih. Namun menurut Van der Loos saat ia berkunjung ke bunker di Jerman pada tahun 2014, dia di sana selama 2 hari. Nah, menurutnya Sen ini ya kembali membangun server anti peluru seperti di Belanda. Namun kali ini ada sesuatu yang lain nih atau bisnis lain yang sedang dijalankan oleh Sen. Van der Loos melihat kantor Sen ini ya dipenuhi dengan telepon lur. Mungkin ada sekitar 30 BlackBerry yang dimodifikasi di mejanya saja. Nah, saat itu Sen menjelaskan kepada Van der Loos bahwa telepon-telepon tersebut akan menjadi bisnis baru yang menarik. Nah, apakah bisnis ini nih yang akhirnya membuat Sen ditangkap? Langsung aja kita bahas ke pembahasan selanjutnya, lur. Bulletproof web hosting atau hosting anti peluru awalnya memang menguntungkan lor. Tetapi pada tahun 2015, sebagian besar situs yang sah telah bermigrasi nih ke hoster konvensional dan menyebabkan harga sewa turun. Jadi bisnis tersebut bisa dibilang kurang menguntungkan tahun itu. Nah, sementara bisnis persen ini ya menghasilkan laba tahunan antara 2 dan 300 ribu euro. Memang cukup ya untuk menutupi biaya pemeliharaan bunker, tetapi ya tidak mendapatkan keuntungan lebih kayak gitu lur. Mungkin itu sebabnya pada tahun 2015 Sen memutuskan nih bekerja sama dengan seorang pengedar narkoba besar Irlandia bernama Georgios Mitchell. Nah, mereka di sini mengerjakan bisnis telepon terenkripsi ya. Tapi ya hubungannya dengan Mitchell yang merupakan salah satu importir obat-obatan terlarang paling sukses di Irlandia justru membuat Sen ini akhirnya ikut diselidiki juga. Nah, di mana ditemukan fakta lur kalau pada tahun 1998 Mitchell ini sempat ditangkap di Belanda nih setelah ia tertangkap karena mengirim komponen komputer curian dan ia menghabiskan 1 tahun di penjara. Yang mana pada tahun itu Sen juga untuk pertama kalinya ya membuka perusahaan komputernya. Jadi teorinya mungkin Sen ini dan Mitchell sudah berhubungan lama nih. Memang sekitar tahun 2015-an bisnis telepon terenkripsi memang menghasilkan banyak uang. Banyak orang menggunakan aplikasi komunikasi terenkripsi ya seperti WhatsApp. Namun bagi sebagian kecil orang yang mementingkan privasi, aplikasi semacam ini tidaklah cukup. Mereka menginginkan telepon khusus nih yang sepenuhnya terenkripsi yang beroperasi pada jaringan pribadi. Dan telepon yang kita gunakan biasanya hanya menggunakan satu aplikasi pengirim pesan terenkripsi ya, yang berjalan pada server yang dimiliki oleh penyedia itu sendiri. Nah, di sini Sen membuat telepon yang benar-benar tidak bisa dilacak atau berjalan di jaringan pribadi lur. Meskipun menjual atau menggunakan telepon terenkripsi ini tidaklah ilegal di Eropa ya atau Amerika, tetapi perangkat tersebut tampaknya lebih banyak digunakan untuk aktivitas ilegal lur. Nah, Sen sendiri membangun jaringan telepon terenkripsi dan aplikasinya ini dengan bantuan Span Campus dan beberapa programmer di Polandia. Salah satu aplikasi telepon terenkripsi pertama yang dikembangkan Sen ini disebut Underground ya, yang dia jual pada telepon genggam BlackBerry yang dimodifikasi nih. Bahkan ia juga mengembangkan aplikasi pengirim pesan yang disebut S-Clue yang menggunakan skema enkripsi baru dan dijual pada perangkat Android Wildfox. Nah, banyak pelanggan Hawasen ini yang menggunakan telepon terenkripsi berada di Irlandia. Mungkin karena ada peran Mitchell di sana ya.
Bahkan pasarnya kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Namun sekali lagi hubungannya dengan Mitchell telah meningkatkan kecurigaan polisi Jerman lor. Dan ini ya dianggap telah menjalankan aktivitas ilegal. Munculnya nama Mitchell dalam kasus cyberbunker memicu dugaan bahwa dia mungkin adalah tokoh pemandu di balik perusahaan kriminal besar nih yang bermarkas di cyberbunker tersebut. Nah, untuk memastikan ini, seorang hakim mengizinkan polisi menyadap 16 ponsel Mitchell nih yang tidak dienkripsi. Di sini meskipun ada sekilas informasi tentang transaksi kriminalnya, termasuk penyebutan pengiriman jeruk ya yang diasumsikan oleh polisi sebagai referensi terenkripsi untuk narkoboy. Ini bukan bukti yang cukup nih untuk mendakwa Mitchell dengan kejahatan. Lalu pada tahun 2016 atau 2017, mungkin karena merasa sedang diawasi, akhirnya Mitchell meninggalkan Trabant nih. Nah, ini menjelaskan bahwa dia memang tidak terlibat ya dengan aktivitas cyberbunker. Mungkin peran Mitchell yang paling jelas di sini adalah sebagai tenaga penjual untuk bisnis ponsel terenkripsi Sen, yang mana dia memasarkannya kepada anggota kartel narkoba Kolombia dan geng motor Marzoka. Nah, pada titik ini, unit kepolisian Jerman memutuskan nih untuk fokus pada aktivitas cyberbunker yang terbukti kriminal. Ini karena bisnis telepon terenkripsi Sen memang tidak ilegal lur secara hukum. Ya meskipun hal itu ya seringkali membuat penyedia layanan berhubungan dengan penjahat. Namun jika petugas polisi dapat menunjukkan bahwa Sen dan timnya ini secara aktif nih membantu administrator situs web gelap memperdagangkan jet atau layanan terlarang, ya mereka dapat membuktikan ya kalau cyberbunker ini memang menjalankan bisnis ilegal. Nah untungnya keamanan operasional Sen saat itu sering kali buruk nih lur. Pada awal bisnis cyberbunker di Trabant, Sen ini dan timnya terkadang menggunakan email yang tidak terenkripsi ya, yang dapat dipantau oleh polisi untuk berhubungan dengan klien mereka. Nah, untuk itu, unit kejahatan dunia maya membuat skema yang berani nih di sini. Dengan izin dari otoritas Jerman tingkat tinggi, mereka akhirnya membuat situs web gelap mereka sendiri nih, yang mana situs tersebut berupa tempat penipuan yang melibatkan nomor lotre yang menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Segera setelah itu, petugas polisi membeli Bitcoin nih senilai ribuan dolar. Lalu mereka akhirnya mengirim email ke cyberbunker dengan maksud untuk menyewa server mereka. Nah, seorang perwakilan dari cyberbunker langsung setuju ya, dan petugas yang menyamar itu terlibat dalam dialog panjang nih dengan seorang tenaga penjual cyberbunker. Dari sinilah terbongkar kalau perusahaan Sen ini secara aktif nih membantu kliennya terlibat dalam transaksi terlarang. Cyberbunker bahkan menawarkan jasa untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Melalui penyelidikan ini, polisi mulai percaya ya bahwa cyberbunker adalah penyedia situs web ilegal terbesar di Jerman, bahkan mungkin di dunia. Pada tahun 2014, cyberbunker ini menjadi tuan rumah Cannabis Road, pasar web gelap. Kemudian antara Maret 2016 dan Februari 2018, cyberbunker menjadi tuan rumah forum fraudsters, tempat uang palsu, ID palsu, dan obat resep serta obat terlarang diperdagangkan. Nah, lalu tahun 2015 dan 2018, cyberbunker juga menjadi tuan rumah Flaug Spam, pasar web gelap yang mencakup sekitar 90% perdagangan obat terlarang daring di Swedia. Nah, klien web gelap Sen yang paling signifikan adalah situs bernama Wall Street Market, yang mana tahun 2016 dan 2019, situs ini menjual obat-obatan senilai lebih dari 36 juta euro. Dipimpin oleh polisi federal di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda, mereka ini menargetkan Wall Street Market nih. Nah, kenapa ini penting lur? Menurut Enggar, para hoster memang memfasilitasi para pelaku kriminal. Namun pertama-tama harus memproses penjahat sebenarnya agar mereka tidak bisa mengelak lagi. Jadi pada bulan April 2019, polisi menangkap 3 orang Jerman nih, yang dituduh sebagai administrator Wall Street Market. Di dark web, para terdakwa ini dikenal dengan nama samaran nih, yang mana Thibaut Lause adalah Coder 420, Jonathan Kala adalah Cronus, dan Klaus Martin Frost adalah The One. Nah, seminggu setelah Wall Street Market dibubarkan dan para pemimpinnya ditangkap, beberapa petugas dari BKA, Kepolisian Federal Jerman, tiba di bunker Trabant nih untuk menyita barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Para petugas mengambil server yang digunakan oleh Wall Street Market di cyberbunker ya, dan meninggalkan sisanya. Nah, kemudian barulah pada tanggal 26 September 2019, saat semua orang di kompleks bunker termasuk Sen pergi makan malam nih di luar dan meninggalkan bunker tanpa penjagaan. Nah, beberapa menit kemudian, sekitar 100 petugas polisi, termasuk satu kontingen dari unit polisi, paramiliter federal Jerman, akhirnya menyerbu bunker milik Sen ini lur. Nah, mereka menyita 412 harddisk, 403 server, 65 stick USB, 61 laptop dan komputer, 57 telepon, tumpukan dokumen kertas, dan sekitar 100.000 euro dalam bentuk uang tunai. Nah, saat itu sekitar 650 petugas terlibat dalam penangkapan dan penyerbuan tersebut. Nah, sementara di tempat lain, Sen juga berhasil ditangkap bersama kedua putranya, 2 orang Jerman dan seorang Bulgaria. Sementara 6 tersangka lainnya masih bebas lur. Di sini, anggota cyberbunker diduga telah ditangkap atas tuduhan melakukan ratusan ribu pelanggaran, mulai dari narkoboy, uang palsu, dan dokumen palsu, dan terlibat dalam distribusi pornografi anak. Nah, akhirnya Sen dipenjara di Koblenz sejak penangkapannya. Dia secara resmi didakwa pada tanggal 6 April 2019. Nah, pihak berwenang Jerman sendiri menyatakan bahwa Sen ini adalah orang yang membuat semua keputusan bisnis untuk cyberbunker dan menyebutnya sebagai kepala organisasi kriminal. Nah, itu dia lur ya kisah raja internet Herman Johansen. Jadi inti video ini adalah jangan pernah membuat keputusan ketika emosi kalau tidak mau ada penyesalan di akhir. Saya dalam channel Gen 9 mengucapkan adios, permius, saderos, yang artinya jagalah ketertiban dan jangan lupa olahraga.